Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Prana Ilahi, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan memaparkan tema tentang perkembangan jiwa agama pada masa remaja atau dewasa muda sebagai salah satu kajian dalam mata kuliah perilaku keberagamaan yang diampu oleh Bapak Rifki Rosyad dan Bapak Dudi. Terima kasih, saya mulai saja langsung ke pembahasan. Di sini perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa. Anak-anak jelas kedudukannya, yaitu yang belum dapat hidup sendiri, belum matang dari segala segi, tubuh yang masih kecil, organ-organ belum dapat menjalankan fungsinya secara sempurna, kecerdasan, emosi, dan hubungan sosial belum selesai pertumbuhannya. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Masa muda merupakan tahap yang penting dalam pertumbuhan religius. Para remaja membutuhkan sosok pelindung yang mampu diajak berdialog dan berbagi rasa. Selain itu, mereka pun mengharapkan adanya pegangan hidup sebagai tempat bergantung, di mana bisa dijadikan sebagai wadah berbagi dan menyelesaikan konflik batin yang dialaminya. Dan dalam hal ini dukungan keluarga atau orang tua, misalnya sekolah, juga lingkungan sangat menentukan arah perkembangannya. Kemudian remaja dan masa perkembangannya. Pada sejarahnya, remaja berada dalam tempat marginal karena untuk dikatakan dewasa membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan dewasa, sehingga remaja lebih mudah dikategorikan sebagai anak daripada dewasa. Kemudian pada abad ke-18 barulah masa remaja dipandang sebagai periode tertentu yang lepas dari periode kanak-kanak. Nah, batasan usia remaja kisarannya itu sekitar usia 12 sampai 21 tahun, dengan perincian yang 12 sampai 15 tahun itu adalah masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun itu adalah masa remaja pertengahan, dan yang terakhir itu adalah 18 sampai 21 tahun, yaitu masa remaja akhir. Seperti yang saya paparkan sebelumnya, di sini juga terbagi-bagi penjelasannya. Yang mana masa remaja awal itu adalah masa di mana individu mulai meninggalkan peran sebagai anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua itu masa remaja pertengahan yang usianya itu sekitar 15 sampai 18. Nah, pada masa ini ditandai dengan berkembangannya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah masa remaja akhir yang usianya sekitar 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Lanjut lagi kepada pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan. Nah, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh psikologi yang berkaitan dengan perkembangan. Di antaranya yaitu Elizabeth, sebagaimana dikemukakan Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, mengatakan bahwa perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perubahan ini bersifat kualitatif mengenai suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Sementara itu,
seorang tokoh yaitu J.P. Chaplin mengumpulkan ada 4 arti perkembangan. Yang pertama itu adalah perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, mulai dari ia lahir sampai ia meninggal dunia. Yang kedua itu adanya pertumbuhan. Kemudian yang ketiga adanya perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Saya akan bahas lagi perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja. Nah, pada masa awal ini perkembangan jiwa keagamaannya terjadi perubahan jasmani yang cepat sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan kepercayaan agama yang telah tumbuh pada umur sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan. Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang menjadi berkurang yang terlihat pada cara ibadahnya yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang juga menjadi malas. Penghayatan rohani cenderung skeptis sehingga muncul keengganan dan kemalasan untuk melakukan berbagai kegiatan ritual yang selama ini dilakukannya dengan penuh kepatuhan. Selanjutnya ada juga perkembangan jiwa agama pada masa remaja madya. Nah, pada gejala masa remaja pada tahap ini ialah mengidolakan sesuatu atau mendewa-dewakan. Di dalam fase atau masa negatif, untuk pertama kalinya remaja sadar akan kesepian yang tidak pernah dialaminya. Pada masa-masa sebelumnya, kesepian di dalam penderitaan yaitu tidak ada orang yang dapat mengerti dan memahami dan tidak ada yang dapat memenangkannya. Reaksi pertama-tama terhadap sekitarnya yang dirasanya sebagai sikap menelantarkan dan memusuhinya. Langkah yang selanjutnya ialah kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya, teman yang seide dengannya. Kemudian yang perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja akhir dapat yang pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja akhir dikatakan bahwa anak pada waktu itu dari segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan, yang berarti bahwa tubuh dengan seluruh anggotanya telah dapat berfungsi dengan baik. Kecerdasan telah dianggap sebagai pertumbuhannya, tinggal perkembangan dan penggunaannya saja yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, perkembangan agama yang terjadi pada remaja terjadi dalam beberapa aspek. Antara lain, yang pertama itu adalah pertumbuhan pikiran dan mental. Nah, ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanak sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Yang kedua itu adalah perkembangan perasaan. Nah, berbagai perasaan berkembang pada masa remaja. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati peri kehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan sosial. Nah, corak keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu.
Dan yang keempat adalah perkembangan moral. Nah, dalam perkembangan moral ini pada remaja khususnya, bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral juga terlihat pada para remaja juga mencakupi beberapa bagian, yaitu ada taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi, kemudian mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik, ada juga merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama, dan belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Dan yang terakhir itu terkadang menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga sikap dan minatnya. Nah, sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Ya, terima kasih. Sekian dari saya pembahasan tentang perkembangan jiwa agama pada masa remaja. Jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.